ucap syukur dalam Kristus berkembang, janganlah takabur dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kedengar. Sungguh indah hendaku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengikuti firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Kris. Saya persilahkan. Izin share screen ya, mari kita siapkan Alkitab kita dari Kolose 3 ya, Kolose 3 ayat 1 sampai 17 ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk waktu ini.
Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan bertahta atas hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami diperbaharui oleh firman-Mu. Berkati saya akan berbicara dan berkati semua yang ada di ruangan Zoom online ini Tuhan, biarlah kami semua boleh mendapat berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa kami ini. Amin. Kolose 3 ayat 1 sampai 17 saya akan bacakan untuk kita semuanya ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalinya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Rekan-rekan mahasiswa yang Tuhan kasihi, ini ada satu quote ya. Ya, quote-nya mari kita baca. The heart of human problem is the problem of the human heart, gitu ya. Nah, bahasa Indonesia membedakan ya, heart itu mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu jantung gitu ya. Tapi dalam bahasa Indonesia kita bisa artikan jantung, bisa kita artikan hati gitu. Nah, dari kata-kata ini mengatakan bahwa problem dari manusia itu pusatnya atau jantungnya ya, jantung dari pusat problem manusia itu adalah masalah hati manusia gitu ya. The heart of human problem is the problem of human heart. Jadi awal mula dari semua permasalahan ya itu sebenarnya dimulai dari hati begitu ya. Kalau kita melihat kenapa biasanya ada banyak orang bermasalah, katakanlah kenakalan remaja atau orang-orang yang frustrasi, itu biasanya kalau orang psikologi meneliti di masa kecilnya gitu ya. Kita mengenal apakah masa kecilnya itu mendapat belas kasihan Tuhan yang mendapat belas kasihan
dari orang tua yang cukup atau tidak gitu. Biasanya kalau masa kecil itu tidak mendapat belas kasihan dari orang tua yang cukup, biasanya dewasanya bermasalah. Nah, coba perhatikan ya, perhatikan. Kalau kita lihat apa beda manusia dengan binatang, gitu ya. Kalau kita lihat, kalau sejak lahir binatang itu bisa persis menirukan orang tuanya, itu ordenya nggak lama ya. Jadi misalnya kalau kita amati ayam gitu ya, sejak dia menetas, ya, atau bebek, atau kambing, atau kuda gitu ya, sejak dia lahir itu dalam beberapa hari itu sudah pasti bisa menirukan seperti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, benar nggak? Ya, ayam misalnya ya, sejak dia pecah menetas gitu ya, mungkin nggak sampai 1 hari udah bisa jalan gitu ya, udah bisa berkotek gitu ya, mirip orang tuanya. Ya, kambing, kuda mungkin nggak sampai seminggu gitu. Nah, kalau kita amati kenapa manusia itu baru lahir gitu ya, dia nggak bisa apa-apa. Dia hanya bisa menangis, menangisnya pun suaranya ya mungkin hanya satu nada untuk semua bayi gitu ya. Dia untuk bisa berjalan kira-kira butuh sampai usia 12 bulan. Untuk dia bisa berbicara kira-kira dia bisa berespon ya lucu-lucunya itu ya kira-kira 16 usia 16 bulan sampai 18 bulan itu sudah mulai berespon berbicara gitu. Pertanyaannya kenapa? Karena hati manusia itu perlu dibentuk. Ya, bisa jadi ya kita berandai-andai ya. Kita berandai-andai. Seandainya ya bayi manusia itu dalam beberapa hari dia sudah persis bisa seperti orang tuanya ya, bisa berjalan, bisa berbicara dengan lancar gitu ya. Itu bisa jadi ketika setelah seminggu berikutnya itu kejahatan yang muncul. Ya, kalau kita lihat Adam dan Hawa itu tidak pernah diceritakan dari masa kecil ya. Kenapa? Karena Adam dan Hawa ketika diciptakan itu hatinya itu tidak bermasalah. Tetapi sejak manusia jatuh di dalam dosa, ya ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, anak yang lahir dari orang yang berdosa itu hatinya mulai bermasalah. Bayi ketika dia mulai bertumbuh belum memperlihatkan kejahatannya, kenapa? Karena dia belum mampu melakukan kejahatan. Kalau dia punya kemampuan melakukan kejahatan, mungkin usia sebulan itu sudah melakukan kejahatan yang luar biasa. Bisa jadi ada seorang bayi ya yang kalau dia tidak punya keterbatasan begitu, usia sebulan begitu ya bisa melakukan pembunuhan, bisa melakukan fitnah, bisa melakukan kebencian, bisa melakukan dusta dan segala sesuatu kejahatan. Kenapa? Karena hatinya ya belum dibentuk ya. Hatinya adalah hati orang berdosa. Bayangkan ya, dosa itu seperti kita punya biji mangga misalnya ya. Biji mangga itu ketika kita siramin dia bertumbuh. Tapi ketika dia bertumbuh mulai 2 daun, 3 daun, 5 daun gitu ya, kalau orang kita tanya ini pohon apa? Kita selalu mengatakan tetap itu adalah pohon mangga walaupun pohon itu belum berbuah mangga. Mungkin setelah 2 tahun, 3 tahun baru muncul buah mangga gitu. Jadi kenapa kita menamakan pohon mangga itu dengan pohon mangga? Karena suatu saat nanti pasti dia akan berbuah mangga. Saat ini mungkin dia belum berbuah mangga, tapi kita tunggu aja. Dalam beberapa seiring dengan waktu pasti muncul nanti buah mangga. Maka kita menamakan dia pohon mangga. Sama seperti orang berdosa, ya. Bayi itu problemnya adalah di hati ya. Hatinya itu
hati yang sudah jatuh di dalam dosa, Alkitab mengatakan seperti itu ya. Kenapa dia belum melakukan kejahatan? Karena belum mampu melakukan kejahatan. Ya, mungkin pikirannya belum sampai, tangannya belum kuat, mulutnya belum bisa berbicara gitu ya. Nah, kalau diberi kemampuan pada saat itu seminggu saja belum punya pengalaman tentang cinta kasih begitu ya, pasti dia akan berkembang dengan kejahatannya gitu. Nah, itu terbukti ya untuk orang-orang yang bermasalah, ya katakanlah geng-geng motor, itu biasanya ya orang-orang yang jatuh ke dalam narkoba dan seterusnya, itu awalnya karena dia ada problem masalah hati. Dia belum mendapat cinta kasih yang cukup dari orang tuanya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Jadi inilah yang kita lihat di dalam pembacaan kita ya. Di dalam pembacaan kita ini terkait dengan bagaimana seharusnya kehidupan kekristenan itu. Orang Kristen itu harusnya seperti apa? Apa yang berbeda orang Kristen dengan orang yang belum Kristen gitu ya. Di sini di Alkitab diceritakan, disampaikan bahwa manusia lama, ya manusia yang belum lahir baru, manusia yang belum bertemu dengan Tuhan gitu ya, itu hatinya ya ini, ya hatinya penuh dengan kejahatan ya. Kalau kita baca tadi ya, jadi kalau kita katakan hatinya itu ada infeksi virus gitu ya. Virusnya apa? Ya ini virus hati. Virus hati, ya percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan, nafsu jahat, ya kata-kata kotor, kemarahan, geram, ya fitnah, dan seperti itu. Ya, ini hati yang belum disentuh oleh cinta kasih Tuhan. Pasti seperti itu. Ya, hati yang belum pernah disentuh oleh cinta kasih Tuhan itu ya seperti ini. Ya, sama seperti hati yang bayi tapi tidak mendapat belas kasihan cinta kasih dari orang tua. Ya, tidak mendapat cinta kasih dari orang tua ya seperti itulah hasilnya gitu. Nah, sama. Ini hati yang sebelum mendapat bertemu dengan cinta kasih Tuhan itu ya begini keadaannya gitu. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan seseorang itu nggak akan mungkin masuk dalam kerajaan surga kalau dia tidak dilahirkan kembali. Ya, kalau hatinya tidak diperbaharui gitu. Nah, bagaimana Tuhan bisa memberkati kalau hatinya saja seperti ini ya? Bisa bayangkan nggak? Ya, orang punya hati seperti ini, ya lalu diberi, ya katakanlah diberi berkat yang katakanlah seisi dunia ini diberikan kepada orang seperti ini. Itu berbahaya sekali ya. Kebayang nggak? Ya, misalnya seseorang dengan hati yang seperti ini, ya dia punya power, ya bisa mengakses ya katakanlah bom nuklir gitu ya, punya kekuasaan tentara yang katakanlah ribuan gitu ya, punya persenjataan, ya tapi hatinya seperti ini gitu, itu berbahaya sekali. Jadi akan sangat berbahaya ketika seseorang itu punya kemampuan, punya kekuatan, punya kepintaran, tetapi hatinya masih seperti ini. Artinya apa? Kalau kita ibaratkan hati itu sebuah wadah gitu ya. Wadah itu sebelumnya dipersiapkan untuk menerima semua karunia-karunia Tuhan gitu ya. Tapi kalau wadahnya seperti ini, itu akan bukan menjadi berkat, tetapi akan menjadi berbahaya. Nah, sehingga apa? Sehingga yang sebenarnya yang harus dilakukan itu adalah diubah dulu hatinya, diubah dulu hatinya. Nah, ini yang kita baca. Jadi, sebelum menerima berkat-berkat Tuhan, gitu ya, Tuhan itu luar biasa, gitu ya. Jadi,
kita bisa mengibaratkan begitu ya, kalau kita menciptakan sesuatu, ya pencipta itu akan membatasi ciptaannya sedemikian sehingga dia sesuai dengan apa tujuan dia diciptakan. Nah, begitu juga Tuhan Allah kita ketika menciptakan manusia itu kalau tidak sesuai dengan tujuan dia diciptakan, itu punya daya hancur diri gitu ya, punya self destruction gitu ya. Mungkin kalau di sini di Fakultas Ekonomi Bisnis gitu ya, mungkin bisa bisa menganalogikan ya, ketika seseorang programmer membuat suatu software gitu ya, suatu software itu nggak akan keluar dari jalur si pembuat. Ya, kalaupun ada kemungkinan ke sana, pasti programmernya sudah kalau keluar dari sini pasti hancur gitu. Bisa seperti itu ya, bisa dibikin seperti itu. Nah, begitu juga Tuhan. Bapa kita, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu Allah yang punya karakter yang seperti ini ya, seperti yang kita bisa lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus ya. Belas kasihan, rendah hati, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, damai sejahtera dan seterusnya itu. Dan ketika hati yang seperti ini itu sebenarnya sudah siap untuk menerima berkat-berkat yang lain. Ya, kita bisa ada mendengar ada suatu quote gitu ya, bahwa karakter itu lebih apa ya, eh, lebih bermakna atau lebih kuat dampaknya gitu ya dibandingkan dengan skill gitu. Ya, jadi kalau orang punya karakter yang baik, punya attitude yang baik, itu biasanya suatu fondasi untuk dia bisa sukses gitu ya, untuk fondasi untuk bisa dia berhasil di masa depan. Ya. Nah, jadi ini yang Tuhan Yesus kerjakan lewat karyanya di kayu salib, ya, meriset hati manusia, merestart hati manusia dari hati yang bervirus, yang penuh dengan kejahatan, menjadi hati yang sesuai dengan karakternya. Nah, prosesnya ini proses yang terus-menerus ya. Jadi ketika seseorang menerima Tuhan Yesus dalam hatinya diperbaharui, dia disebut sebagai ciptaan baru. Ya, dia menjadi manusia yang baru. Nah, menjadi manusia yang baru itu sama seperti bayi yang baru lahir tadi ya. Perlu dirawat, perlu mendapat belas kasihan, ya sampai terbentuk pada kedewasaan. Nah, ini proses ini juga seperti itu. Jadi meskipun dia sudah menjadi seorang ciptaan yang baru, mengenakan manusia yang baru, tetapi prosesnya adalah proses yang akan terus-menerus berlangsung seumur hidup. Jadi tidak langsung sekali jadi ketika orang percaya Tuhan Yesus langsung berubah persis seperti Tuhan Yesus, enggak seperti itu ya. Ada perubahan terus-menerus, tetapi perubahan yang paling nyata adalah perubahan dari sikap hati ya, dari hatinya. Hati yang sebelumnya penuh amarah, dengki, kejahatan, percabulan dan lain sebagainya mulai tidak menyukai manusia lama dan mulai mengenakan manusia yang baru. Nah, ini yang Paulus sampaikan ya. Jadi orang yang sudah diperbaharui, orang yang sudah percaya kepada Yesus itu hatinya telah mengenakan manusia yang baru ya, yang terus-menerus diperbaharui. Nah, hasil akhirnya itu apa? Hasil akhirnya adalah manusia yang kembali diciptakan seperti pada awalnya ya. Jadi pada awalnya di Kejadian 1 itu di firman Tuhan mengatakan bahwa baiklah marilah kita menciptakan manusia itu seturut dan segambar rupa kita. Menurut peta dan teladan Allah begitu ya. Itu kan manusia pertama kali diciptakan Adam dan Hawa seperti itu. Tetapi kemudian jatuh di dalam dosa.
Nah, ketika karya Tuhan Yesus di kayu salib itu mengembalikan ya, image manusia yang rusak, gambar Allah yang rusak itu dikembalikan. Ya, prosesnya seperti itu. Nah, jadi keselamatan di dalam kekristenan itu adalah suatu proses yang bisa kita rasakan, gitu ya. Apa bukti bahwa kita ini sudah diselamatkan? Ya, ada perubahan dari sikap hati. Nah, hati itu tidak berubah ketika manusia itu mati, gitu ya. Jadi kalau sekarang ini katakanlah sikap hati kita masih seperti ini ya, misalnya ya, sikap hati kita seperti ini. Lalu kita mati, itu sebenarnya hati kita masih seperti ini. Bayangkan orang yang kegemarannya seperti ini, lalu di sorga yang kita kenal ya, di sorga itu kan yang ada hanya Allah ya. Allah punya pribadi ya seperti ini. Bisakah dua pribadi yang bertolak belakang ini, ya manusia yang belum hatinya diubahkan seperti ini, tinggal bersama dengan Allah yang punya karakter yang seperti ini? Nah, mungkin kalian pernah tinggal di asrama atau di kos gitu ya. Betah nggak misalnya ya, misalnya kita suka rapi, ya, tapi teman kita suka berantakan gitu. Apa yang kita rasakan ketika kita tinggal bersama-sama dengan teman kita yang seperti itu, yang bertolak belakang? Tentunya kita nggak betah. Ya, tentunya kita merasa di neraka gitu ya. Apalagi kalau nggak hanya satu sifat ya, banyak sifat seperti ini ya. Satu, menyukai hawa nafsu, keserakahan, kata-kata kotor, kenajisan, kejahatan. Yang satunya lagi seperti ini. Jadi kita sebenarnya kalau kita meminta masuk surga, tetapi hati kita nggak diubahkan, itu sama artinya dengan kita itu tinggal di neraka. Kenapa? Karena kita bertolak belakang dengan sifat-sifat yang dimana kita akan hidup bersama-sama itu selama-lamanya. Ya, nggak terbayangkan gitu ya. Apalagi kalau misalkan sifat-sifat ini, ya sifat-sifat ini kan sifat-sifatnya Tuhan ya, itu dihilangkan sama sekali, ya ditarik kembali sifat-sifatnya, ya maka orang akan punya kejahatan ekstrim yang seperti ini. Ya, mungkin kita nggak terlalu jahat karena banyak batasan-batasan ya. Allah masih mengekang kejahatan manusia itu. Allah masih memberikan hati ya sedikit walaupun orang yang menonjol itu kejahatannya, tetapi masih ada sifat-sifat dalam diri manusia itu adalah sifat-sifat yang seturut dengan gambarnya. Tetapi kalau 100% sifat-sifat Allah itu diambil gitu ya, mungkin orang itu kejahatannya akan luar biasa gitu. Ya. Sama seperti seseorang ya yang anak kecil tadi. Kenapa dia menjadi baik gitu ya? Karena di masa kecilnya itu diisi oleh sifat-sifat cinta kasih dari orang tuanya gitu. Ya, akan berbeda cerita kalau misalkan di masa kecil itu dia tidak mendapat belas kasihan dari orang tuanya, tidak mendapat cinta kasih dari orang tuanya sama sekali gitu. Maka dia akan melakukan kejahatan gitu. Nah, mari kita melihat ya dalam proses hidup kita gitu ya. Jadi sebenarnya kenapa Tuhan menginginkan hati kita itu berubah ya, kembali diproses supaya kita menjadi belas kasih, rendah hati, murah
kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran gitu ya. Kenapa? Karena Allah akan menyediakan berkat-berkatnya ya ketika wadahnya ini siap gitu. Kalau wadahnya nggak siap ya kita tidak akan diberikan berkat-berkat yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Ya. Jadi selain kita di masa sebagai mahasiswa ya, kita upgrade hard skill ya, pengetahuan, kepandaian gitu ya. Kita juga perlu mengupgrade ya, terkait dengan kesiapan kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan ini gitu. Ya soft skill inilah ya. Biasanya kan soft skill itu kan terkait kalau yang sering disampaikan itu adalah bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menjalin relasi, ya melakukan negosiasi gitu ya. Itu soft skill ya. Tetapi ada wadah yang perlu kita benahi juga, yaitu di dalam hati kita. Ya ini adalah wadah yang nanti akan dipakai oleh Tuhan ketika ini sudah siap. Itu nanti berkat-berkat Tuhan itu akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah seperti ini, maka seisi dunia ini kita diberikan kepada kita itu tidak menjadi berbahaya buat sesama kita. Justru akan menjadi berkat buat sesama kita. Kematian itu tidak akan mengubah apapun sikap hati kita ya. Kalau kita selama di dunia seperti ini mati, ya seperti itulah nanti kita bertemu dengan Tuhan. Nah, mari jadi kekristenan itu bisa kita rasakan ya, punya dampak di dalam kehidupan kita. Kita bisa memeriksa hati kita ya, apakah hati kita itu masih menyukai hal-hal yang seperti manusia lama itu, atau kita sudah mulai merasakan perubahan ya di dalam hidup kita, dalam sikap yang menggambarkan kaliknya. Di sini dikatakan gambar kaliknya, gambar yang nyata itu adalah gambar dari Tuhan Yesus ya, yang sudah hadir di dunia gitu ya. Karakternya yang diinginkan adalah seperti itu. Nah, itulah mengapa manusia itu ditebus gitu ya. Itulah kenapa Yesus itu harus turun ke dunia ya, rela mati gitu ya. Itu supaya memberikan kasihnya kepada manusia. Nah, kalau orang tidak pernah merasakan kasih dari Tuhan, ya memang sulit ya. Sulit untuk berubah hidupnya. Sulit untuk berubah hatinya gitu. Sama seperti anak kecil yang tidak mendapat belas kasihan, cinta kasih dari orang tuanya, ya keadaannya seperti itu. Mari di dalam hidup kita setiap hari ya memandang salib ya sebagai cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga hidup kita, hati kita itu boleh merasakan kasih Tuhan. Nah, dari situ ada perubahan-perubahan yang akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, memeteraikan firman-Mu, sehingga hidup kami ini boleh hidup yang selalu terus-menerus diperbaharui sampai nanti kami berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh semakin serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah dibawakan. Terima kasih Pak Kris.